Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan waktunya untuk hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah yang nanti insyaallah kita lanjutkan dengan kajian Islam. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita semua yang hadir di sini. Insyaallah mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah pada hari ini Ustaz Hasbul Akif telah hadir di tengah kita membawakan tema tentang fitnah kubur. Cuman saya minta tambahan sedikit saja karena besok kita akan pilkada, jadi bagaimana cara memilih pemimpin secara sesuai syariat Islam. Oke, nanti banyak ada yang bertanya, silahkan. Jadi mau pilih yang mana nanti apabila kriterianya masuk dengan sesuai syariat ya nanti secara Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Demikian beritahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita. Dengan nikmat dan hidayahnya itulah kita dapat menjalankan apa yang Allah perintahkan dan dapat menjauhi apa yang Allah larang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh yaitu tentang fitnatul qabr, yaitu tentang fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, yaitu di dalam kitabnya yang namanya Lum'atul I'tiqad. Beliau sebutkan bahwa yang disebut dengan fitnatul kubur disebutnya adalah al-fitnah, menurut bahasanya adalah al-ikhtibar. Jadi berupa ujian. Jadi ketika kita nanti dikubur, tidak akan ada di antara kita semuanya pasti akan melewati ini. Mau atau tidak mau, pasti kita akan mendatangi yang namanya alam kubur.
Karena ini bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kita yakini semuanya itu akan terjadi. Sebelum itu terjadi, maka di sini diingatkan tentang masalah fitnah, yaitu tentang al-ikhtibar, yaitu adanya ujian. Jadi ternyata di kubur itu ada ujian. Begitu pula kita di dunia ini sudah diuji baik oleh Allah maupun oleh lembaga kita sendiri. Kalau kita masuk ke satu lembaga pendidikan, itu kan ada ujian itu. Nah, ketika kita mau ujian, kita malamnya sudah Belajar. sudah belajar apa yang harus kita persiapkan. Begitu pula di dalam kubur ini, sebelum kita mendapatkan itu, kita persiapkan untuk adanya ujian di dalam kubur ini. Itu yang akan kita persiapkan. Tentunya apa? Tentunya persiapannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Walaupun ada sebagian di antara kita sudah hafal terhadap ujian yang akan diberikan kepada kita, itu tidak akan mampu ketika dikubur kalau kita tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang disebut dengan ikhtibar, yaitu ujian, ini adalah su'alul mayyit an rabbihi wa an dinihi wa an nabiyyihi. Jadi nanti di dalam kubur itu kita akan ditanya. Nanti akan dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Jadi apa pertanyaan yang akan dihadapkan oleh kita ketika kita sudah menjadi jenazah? Maka pertama yang akan ditanyakan tentang Robnya. Ya, selama ini kita tahu Rob kita adalah Allah, sudah tahu kita, ya, sudah tahu. Tentang agama kita itu juga akan ditanya. Tahu kita bahwa kita yang kita anut pada hari ini, sampai kita hari ini, itu adalah agama Islam. Jelas ya, bahkan kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Itu udah kita ucapkan ya. Bahkan kemudian wa nabiyyi, yaitu tentang nabi kita. Itu nanti akan ditanya oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kenal nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kita sholat itu selalu kita baca, yaitu sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam masalah ini sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didasarkan kepada Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah sebutkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini dasarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengukuhkan, yaitu mengukuhkan terhadap keimanan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Nah, maksudnya qaulun sabit itu adalah yaitu mengukuhkan, yaitu dia baik di dunia maupun di akhirat, perkataannya itu sama, tidak akan berubah. Konsisten. Ya, konsisten. Ini namanya apa? Ini namanya orang-orang yang beriman. Maka di dalam masalah ini Imam At-Tahawi menyebutkan orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur ini adalah orang-orang yang beriman secara apa? Secara ikhtiar. Bapak udah kenal namanya ada Islam ada dua Pak di sini nanti. Atau orang yang beriman itu ada dua, ada yang ikhtiari, ada yang ad-dari. Ad-dari itu Islam yang dia kenal di rumahnya saja. Kalau bahasa kerennya sekarang itu namanya Islam apa kira-kira? Islam KTP. Nah, Islam KTP itu namanya Islam ad-dari. Kalau ditanya agamanya Islam, kalau KTP-nya ditunjukkan itu namanya Islam ad-dari. Sementara Islam yang kedua adalah Islam ikhtiar.
Yang disebut Islam ikhtiar itu adalah orang Islam yang mau belajar tentang agamanya ini. Kan banyak orang Islam tidak tahu agamanya. Bapak bisa ngasih contoh orang Islam nggak tahu tentang agamanya. Kira-kira apa kira-kira? Ayo. Jadi ada orang Islam tidak tahu tentang agamanya. Hanya sebatas Islam aja, tapi tidak tahu bagaimana agama Islam mengajarkan dia itu apa. Ini nggak tahu. Ini yang dikatakan Islam ada dia itu. Nah, sehingga apa? Ya, contohnya saja banyak ketika kita melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah, nah itu dilakukan pada orang Islam dia. Berarti tidak ngerti agama dia. Kalau dia ngerti agama, nggak mau menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau di zaman kita ini, masya Allah, Pak, luar biasa ya. Hak orang lain diambil katanya atas agama Islam. Masya Allah. Akhirnya kadang-kadang Islam ini dijadikan apa? Dijadikan ini istilah itu kambing hitam bahasanya. Tuh orang Islam masih begitu katanya. Islam lagi ya. Padahal Islam itu mengajarkan tidak seperti itu. Islam itu mengajarkan dengan kejujuran dan dengan keadilan. Gak mau dia. Kenapa? Karena tahu kalau dia itu berbuat curang atau tidak adil, nanti di yaumil kiamat akan dipertanyakan oleh Allah. Itu masalahnya. Dan nanti di alam kubur ini sendiri akan mendapatkan masalah yang sangat besar sekali. Ada lagi orang Islam kok mau bunuh diri. Ini berarti nggak ngerti agamanya. Ini anak katakan bahwa orang Islam tidak tahu agama, tidak tahu agamanya. Itu dan di antaranya mereka bunuh diri. Orang Islam bunuh diri lagi. Kalau dia itu ngerti agamanya, nggak mau bunuh diri dia. Kenapa? Orang bunuh diri itu dia akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam khalidina fiha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan apa yang dilakukan ketika dia membunuh dirinya, maka nanti di neraka itu selalu tusukan terus sampai selama-lamanya. Itu nggak bisa dibayangkan. Coba kalau dia itu ngerti agamanya, walaupun dengan kesulitan apapun di dunia, nggak berani untuk membunuh dirinya. Kenapa? Karena orang yang mempunyai pandangan gitu, apabila dalam kesulitan di dunia ini kalau dia mengakhiri hidupnya mungkin sudah bebas. Itu pandangan dia, karena ngerti agama. Ternyata setelah bunuh diri bukan mengatasi masalah, justru akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi dia. Nah, ini kalau orang yang beragama dengan benar tentu nggak mau untuk bunuh diri. Kenapa? Karena kesulitan itu pun ada jalan keluarnya masalahnya. Kalau dia mau tahu. Allah jemurkan innama yusri yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan, itu pasti itu. Nah, inilah diantara anak katakan bahwa ada orang Islam yang tidak paham terhadap agamanya. Inilah dikatakan Islam ada. Islam hanya diketahui sebatas apa yang ada di rumahnya. Begitu pula ada orang Islam karena mengetahui di rumahnya bapaknya Islam nggak pernah sholat, ikut aja nggak sholat dia. Kenapa? Ikutin nenek moyangnya. Apa kata bapaknya? Udah nggak sholat apa-apa nak, yang penting berbuat baik aja dah. Jadi begitu akhirnya Pak nggak mau sholat dia. Apa dia? Yang penting berbuat baik. Inilah satu contoh bahwa Islam ada. Tapi kalau ada Islam ikhtiyari, berarti dia mau thalabul ilmu. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk Islam ikhtiyari. Setelah kita memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan sebagaimana hidayah Allah. Ketika kita bisa mengamalkan, inilah dikatakan ikhtiyari. Orang yang semacam inilah nanti ditanya atau adanya dalam fitnah kubur, yaitu ada ujian di dalam kuburnya, dia akan bisa menjawab. Jadi ketika nanti dia begitu ditanya oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah, lalu dia mengucapkan kalimat syahadah yang pernah diucapkan di dunia, ini akan terjadi. Tapi kalau orang-orang yang Islamnya itu Islam ad-dari tadi, Islam yang diketahui di rumahnya saja, tidak didasarkan dengan dalil, maka ketika ditanya man rabbuk, apa dia? La adri. Itu nanti akan bisa bertanya. Walaupun di dunia itu dia bisa hafal itu hadis. Ya, hadis dia apa? Kalau cuma 3 tadi, hafalannya cuma 3 itu aja. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agama? Cuma ini 3 ini yang ditanya.
Itu ya bagi kita kalau di dunia mudah loh, kita dari semenjak tidak ya sudah diajarkan itu siapa Rabbmu, kemudian siapa nabimu, dan siapa dan apa agama kita tahu. Tapi karena kita itu tidak thalabul ilmi tadi, inilah yang menyebabkan kemudian kita tidak bisa menjawab, akhirnya apa? Lah. Ini bahayanya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya dengan dalil yang masyhur ya, yaitu hadis yang masyhur apa? Masih ingat Pak? Dalil yang masyhur itu, yang terkenal, hadis yang terkenal itu apa? Thalabul ilmi wala, dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi enggak ditambah dengan muslimatin, kalau muslimatin lemah ya. Maka cukup bahwa yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi orang yang Islam itu. Jadi orang Islam itu wajib menuntut ilmu tanpa terkecuali. Makanya coba kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Beliau semua sahabat itu selalu belajar bersama Nabi SAW sampai akhir hayatnya. Jadi menuntut ilmu sampai kapan? Hatta yakin, sampai kita meninggal dunia. Tapi apa di antara kita? Kadang-kadang setan ini membisikin kita, ngapain sih menuntut ilmu? Udah api-api, mau jadi ustaz, dari dulu nggak bisa jadi ustaz katanya. Apalagi mau jadi kiai. Naudzubillah, ini setan. Akhirnya apa? Akhirnya kita malas belajar, ya kan? Kenapa? Karena tujuan nggak ngerti tujuannya. Kalau kita ngerti tujuannya menuntut ilmu itu apa? Untuk diri kita, agar kita itu bisa menghadapi ujian ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Tapi kalau tujuan kita menuntut ilmu itu supaya jadi ustaz, supaya jadi kiai, itu masya Allah, naudzubillah, jangan terjadi. Akhirnya apa? Banyak ya. Di tengah-tengah kita itu seperti itu. Ente ngaji terus dari mulai kecil sampai sekarang masih ngaji terus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya futur dia, akhirnya nggak mau ngaji lagi. Udah tua ngapain? Padahal nuntut ilmu ini adalah untuk apa? Untuk membimbing diri kita. Apalagi di dalam kehidupan kita ini kan penuh dengan ujian dan berbagai macam ya, fitnah. Maka dengan menuntut ilmu itulah ya, dengan thalabul ilmu itulah akhirnya diri kita itu bisa terkontrol, amal kita bisa terkontrol. Itu keutamaan menuntut ilmu. Makanya inilah yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in sampai kepada para a'imah kita. Mereka enggak pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Itu yang perlu kita sadari. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa nanti ketika kita masuk ke alam kubur, kita akan diuji oleh dua malaikat ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muslim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan muttafaqun alaih, yaitu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Imam Bukhari, yaitu yang terdapat di dalam Kitabul Janaiz, babu ma jaa fi adabil qabr, yaitu bab yang berkaitan dengan datangnya adab kubur. Yaitu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu orang muslim ketika ditanya di dalam kuburnya, yang sebut tadi, yaitu muslim yang apa tadi? Muslim yang ikhtiar. Nah, muslim yang ikhtiar ini ketika su'ila fil qabri, ketika ia ditanya di dalam kuburnya, langsung dia mengatakan syahida an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Ini yang akan diucapkan oleh orang-orang muslim yang ikhtiar, yang mau thalabul ilmi. Nah, maka kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala,
Fadzalika qaulu ta'ala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah tadi, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kepada orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat itu perkataannya sama. Seperti itulah yang akan dia bayangkan terjadi pada setiap orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi SAW sebutkan pula wasailu malakani liqaulin Nabi SAW, yaitu dua malaikat yang akan menanyakan sebagaimana sabda Nabi SAW, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa dikatakan tawalla anhu ashabahu innahu la yasma'u qar'ah bi'ali, dikatakan ni'alihim. Qala ya'tihi malakani yaqudani. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Sesungguhnya apabila seorang hamba diletakkan di kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatnya, ini bukan sebagaimana hadis yang lainnya, yaitu ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatnya, sesungguhnya ia mendengarkan tali terumpanya, maksudnya suara sendal saudara sahabatnya itu terdengar. Nah, mendengarnya gini tidak seperti mendengar yang di dunia begini. Ini kadang-kadang ada orang yang mengartikan seperti itu. Jadi dia itu bisa mendengar tapi tidak bisa berbicara, dia cuma bisa mendengar saja. Sampai-sampai ada dijadikan lelucon. Kalau sudah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, baru dua malaikat itu datang. Supaya malaikat ini nggak datang, udah tungguin aja. Supaya malaikat nggak datang. Nah ini rusak, ini namanya apa? Ini pemahaman yang rusak. Islam Adari. Nah ini namanya Islam Adari tadi berarti. Nah ini ikutnya apa? Ikut nenek moyangnya. Karena bapaknya dulu cerita begitu, akhirnya dipakai, akhirnya diajarkan lagi sama muridnya. Akhirnya apa? Ada gurunya meninggal, ditungguin terus saja. Ditahlilin. Gantian. Ditahlilin. Iya, gantian itu sampai setelah ini rusak ya. Ini akidah yang rusak ya. Nah ini ada, maka di sini ketika sudah ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatnya, maka ya'tihi malakani, maka dua malaikat itu mendatanginya, fayuq idani, lalu keduanya itu mendudukkan mayat tadi. Jadi kita akan didudukkan oleh malaikat itu, kemudian ditanya tentang tadi, tentang Rabbmu, agamamu dan nabimu. Itu yang akan ditanyakan oleh dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasmuhuma, nama kedua malaikatnya adalah Munkar wa Nakir. Nah, jadi Munkar wa Nakir ini ada di dalam hadis. Tapi kalau kita nanti bicara tentang masalah malaikat Ijrail, itu enggak ada. Yang ada apa? Kan yang kita kenal sekarang ini kan malaikat Ijrail. Nah, padahal malaikat Ijrail itu enggak ada. Yang ada malaikat apa kira-kira? Malaikat maut. Malaikat maut. Nah, itu. Jadi malaikat maut bukan malaikat Munkar malaikat Ijrail, bukan. Yang mencabut nyawa kita itu nanti malaikat maut. Nah, itu. Nah seperti ini. Nah kalau Munkar Nakir ini memang ada di dalam hadis, ada sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa nanti ketika kita udah masuk ke liang lahat, baru kemudian ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita, oleh keluarga kita, maka kemudian dua malaikat ini akan mendatangi kita dan kita akan ditanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan terjadi, ini yang dikatakan fitnatul qabri. Ini namanya ujian di dalam kubur. Itu orang yang ketika ditanya kalau nggak bisa, itu luar biasa takutnya. Kayak kita aja kalau kita di dunia ini kemudian ditanya nggak bisa, luar biasa ketakutannya. Kalau nggak bisa nanti gimana, macam-macam. Dan itu lebih dahsyat daripada kehidupan dunia ini. Maka sebelum kita mendapati fitnah yang terjadi di dalam kubur ini, maka kita persiapkan di dalam masalah ini adalah yaitu amal. Nah, setelah kita memahami
petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita amalkan. Inilah yang akan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang ada di dalam kubur nanti. Kalau kita tidak bisa menjawab, langsung nanti malaikat akan memukulnya. Luar biasa, itu gak bisa kita bayangkan. Dan di situ cuma kita sendiri, hanya kita dengan dua malaikat itu nanti. Dan dua malaikat ini memiliki watak yang sangat keras. Nah, nggak ada istilah itu ampun-ampun, nggak ada bahasanya. Kerasnya luar biasa. Tapi kalau kita sudah mengucapkan yaitu tentang syahadat tadi, maka malaikat pun akan berkata dengan kata-kata yang lembut. Inilah di antara dua masalah ini di mana kita akan menghadapi fitnah di dalam kubur ini. Supaya kita lepas atau kita selamat dari fitnah ini, maka kemudian kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kemudian kita lepas dari semuanya itu. Kenapa? Kalau sampai kita itu menjadi Islam adari, maka jangan harap kita akan bisa menjawab fitnah kubur. Walaupun kita di dunia ini sudah hafal. Kenapa? Begitu kita dikubur itu sudah hilang semuanya. Tidak seperti di dunia. Udah tidak akan lagi bisa mengingat-ingat lagi sebagaimana yang pernah kita hafal. Tapi kalaupun kita itu nggak hafal ya tentang pertanyaan ini, tapi karena keimanan kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, karena tadi disebutkan dengan Islam yang ikhtiari tadi, maka walaupun kita tidak hafal itu, tetap kita akan bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Dan inilah kita harapkan. Maka kita berusaha, maka berbahagialah bagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul mentadaburi Al-Quran dan Sunnah dalam rangka ingin selamat ketika kita menghadap Allah melalui pintu kubur ini. Karena tidak ada di antara kita yang tadi yang disebutkan, tidak ada di antara kita yang tidak terlepas daripada pintu ini. Jadi pintu ini pasti kita akan lalui itu. Nah, setiap pintu yang kita akan lalui ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Nah, supaya kita lepas daripada masalah ini, maka di dunia ini jangan sampai kemudian kita lalai. Jangan sampai kemudian kita lupa terhadap apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kita akan selamat nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu ini. Soalnya kemarin sudah kita katakan bahwa kita ini kan akan melalui pintu mau keluar dunia ini kan ada pintunya. Nah, pintunya apa? Yaitu sakaratul maut. Nah, kemudian setelah sakaratul maut kita akan melalui pintu, yaitu akan pintu kubur ini. Nah, setelah pintu kubur nanti kita akan sampai lagi kepada pintu-pintu yang lainnya. Kalau kita sudah selamat dari masalah ini, insya Allah kita akan lebih mudah ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara masalah ini yang kita sampaikan. Selebihnya tentunya kita berharap kepada jamaah untuk bisa menanyakan hal-hal yang sifatnya itu mendukung di dalam keyakinan kita ini, sehingga kita bisa menjalankan dan mantap dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dengan pertanyaan itu akan lebih luas ya. Makanya materi ini sengaja saya berikan seperti ini, jangan sampai kemudian kita sudah puas dengan materi ini. Kenapa? Ini adalah pokoknya saja kita berikan, nah, kemudian selebihnya itu kita uraikan dengan pertanyaan-pertanyaan insya Allah. Kemudian tadi ya, ada titipan dari moderator tadi bahwa kita sebentar lagi atau besok ya, bukan sebentar lagi, besok ya kita ini akan memilih orang yang bisa mengatur atau orang yang adil dan amanah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tentunya kalau kita tidak memilih itu sangat rugi sekali. Kenapa? Karena memang ya, kita tahu bahwa negeri kita ini bukan negeri agama, jelas. Ya, itu sepakat. Ya. Negeri kita ini bukan negeri agama, dan yang dikatakan negeri kita adalah sudah sepakat dari dulu namanya apa? Negeri kita. Ya, namanya negeri demokrasi.
Karena kita itu dihadapkan di dalam masa demokrasi, maka kita harus punya pilihan. Kenapa? Kalau di dalam kehidupan ini nggak ada yang memimpin, akan lebih rusak. Maka kita wajib untuk memimpin apa untuk memilihnya. Tapi yang harus kita pilih adalah orang yang memang benar-benar yaitu adil dan jujur dalam memimpin negeri kita ini, terutama daerah Jakarta. Tentunya kita sudah ditampilkan dari berbagai macam video itu kan banyak sekali itu mensos itu. Nah inilah pemilih ini yang harus kita minta kepada Allah, siapa yang lebih tepat bagiku. Nah ini di antara, kalau itu yang tepat bagi, maka itu yang kita ambil. Tentunya seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian apalagi pada akhir-akhir ini kita dihadapkan satu persoalan yang luar biasa. Luar biasa, sebagaimana cengkeraman-cengkeraman yang ada di kita ini kan luar biasa. Ini juga harus kita sikap. Jangan sampai kemudian kita udah biarnya tidak semuanya kita serahkan sama Allah. Ini nggak bisa begitu, harus ikhtiar gitu. Memang semuanya itu sudah ketentuan Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita kan tidak tahu tentang takdir yang Allah berikan kepada kita ini. Negeri yang sudah ditakdirkan oleh Allah begini dan begitu, kita nggak tahu. Bagaimana kita untuk bisa lebih baik, itu dengan ikhtiar kita. Nah, kalau nggak seperti itu, Nabi tidak akan berjuang sebagaimana yang kita ketahui. Kenapa? Semuanya sudah diatur oleh Allah. Nah, nanti kalau satu saat Islam ini semuanya aturan Allah, tapi kita tidak tahu. Bahkan Nabi sendiri tidak tahu. Akhirnya dia berjuang sesuai dengan ketentuan Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh masa bodoh. Kalau masa bodoh, ini bahkan Imam Malik Anas bin Malik pernah berkata, generasi yang akan datang, baiknya generasi yang akan datang itu ditentukan oleh generasi kita. Tapi kalau generasi kita masa bodoh, jangan harap nanti generasi yang akan datang. Maksudnya apa? Yaitu anak cucu kita. Kalau kita sudah masa bodoh terhadap kehidupan ini, maka nanti anak cucu kita akan lebih sengsara. Kita sudah sengsara begini, akan lebih sengsara lagi terhadap anak cucu kita. Inilah nasihat siapa? Anas bin Malik. Ya, jadi Anas bin Malik itulah menjelaskan, jadi generasi yang akan datang itu tergantung daripada generasi kita. Ini yang bisa kita, sebenarnya kita berikan kesempatan kepada jamaah hal-hal yang mengganjal di dalam hati kita berkaitan dengan masalah agama kita ini. Nah, tanyakan saja, selama saya bisa memberikan jawaban, insya Allah diberikan jawaban. Silakan Pak. Pak Leman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan yang dihampir menganjal Ustaz. Tadi kan pada saat kita didudukan oleh malaikat tuh kan kita akan ditanya, Nah, itu yang didudukan tuh apakah dia berbentuk ruh atau memang jasad kita yang didudukan untuk menjawab pertanyaan dari kedua malaikat itu tersebut Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, kemudian disarah oleh Syekh Al-Anaud al-Hadis ya, disarahkan oleh Syekh Al-Anaud itu, beliau sebutkan bahwa dengan diduduknya kita itu roh kita itu dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi dikembalikannya itu tidak seperti kita hidup di dunia begini. Sebagaimana contoh ya, satu contoh lagi, yaitu ketika Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka akan aku jawab solawatnya itu. Dan di sini oleh para ahli hadis bahwa Nabi SAW ketika menjawab solawat kita itu rohnya dikembalikan oleh Allah. Dan itu hakikat hidupnya Nabi di alam kubur itu adalah hanya Allah yang lebih tahu, dan itu dikembalikan sehingga dia bisa menjawab di mana saja hamba umatnya itu bersalawat, maka Nabi akan menjawabnya. Bukan berarti ada sebagian di kalangan kita kalau kita itu bersalawat kepada Nabi, katanya Nabi itu datang di tengah-tengah kita. Ini akidah yang salah. Yang benarnya apa? Nabi tetap ada di dalam kuburnya sana, tapi bisa menjawab seluruh ucapan di kalangan umatnya. Itulah yang disebutkan di dalam hadis dari Sholihin yang disarah oleh
Al-Bughah, yaitu apa, oleh Salim Alila juga seperti itu. Ini yang terjadi. Makanya ketika kita di Mekah juga apa, di Madinah kita cukup apa, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina atau assalamualaikum ya Rasulullah. Cukup itu sudah. Itu Allah apa? Dia akan menjawab apa? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang ada di dalam kubur itu akan hidup sebagaimana hidup yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu nanti di dalam kesempatan lagi nanti akan kita jelaskan tentang bab yang berikutnya insyaallah nanti. Nah itu jangan menjadi jawaban kita Pak. Jadi apa? Nanti di kubur itu kita akan dihidupkan. Cuma kehidupannya itu tidak seperti apa yang kita bayangkan di dunia ini, enggak. Walaupun kita itu nanti dikubur sama istri kita tuh di dalam satu lubang, itu tentu nggak ketemu. Ketemunya nanti di surga kalau sama-sama di surga. Tapi kalau dikubur nggak ada pertemuan antara kita dengan. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang punya istilah itu lamunan yang sangat jauh gitu loh. Setiap Jumat dia datang atau di atas genteng, kemudian ngeliatin anaknya. Gak mau sholat, nangis. Ini apa? Ini dibuat-buat, nggak begitu. Kenapa? Karena orang yang sudah di dalam kubur itu sudah nggak bisa kemana-mana. Makanya kan pernah kan di dalam ayat itu disebutkan, ya Robbi, irji'uni, ya Allah, kembalikan aku. Maksudnya kembali ke dunia. Maka dijawab, untuk apa? La'alli amalun sholihan fima taraktu, agar aku dapat beramal soleh yang dulu aku abaikan. Yang aku abaikan. Maka apa jawab Allah? Kalla sekali-kali tidak. Kalla sekali-kali tidak. Innaha, dikatakan inna kalimatun huwa qail wa min wara'in barjahun. Ucapan kamu itu hanya ucapan belaka aja, enggak ada. Bohong. Dan di depan kamu itu sudah ada barjah. Yang dikatakan barjah itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi belum bisa ke akhirat, belum bisa, ke dunia sudah nggak bisa lagi. Inilah Pak, inilah dalilnya bahwa orang yang meninggal dunia itu sudah tidak lagi bisa keluar, nggak bisa. Nggak ada gentayangan, nggak ada? Nah nggak ada gentayangan, dari mana gentayangan? Justru itu Pak, inilah dalilnya. Inilah dalilnya bahwa ada barjah. Kalau sudah ada barjah nggak akan bisa. Kalau bisa Nabi keluar. Nolong umatnya didolimin begini ya enggak? Keluar dia. Palestina. Sebagaimana Nabi dulu kalau ada orang Islam didolimi oleh orang kafir, diperangin. Gak bisa, gak ada cerita itu. Bahkan ada satu hadis, apabila pedang itu terhunus, gak akan bisa dimasukkan lagi. Itulah semboyan Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah ini kok ada orang ceritanya seenaknya aja, ini dari mana ini kan? Apalagi ada ceritanya nanti saudara meninggal itu nanti apa 3 hari masih di kamar, dan 3 hari berikutnya di ruang tamu ya. Lalu kalau udah 7 hari berikutnya lagi udah di halaman, nah, baru kemudian naik ke atas. Ini masya Allah ini tanpa dalil semuanya. Makanya kadang-kadang yang Islam Adari itu begitu. Nah, diceritakan lagi sama kita. Ini kadang-kadang ada Pak cerita kiai. Cerita kiai, tapi akhirnya kiai juga ini cuma cerita nih katanya. Dulu ceritanya kiai kan begini. Dulu ada santri pas Jumatan, begitu pulang sandalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu diambil. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani nyari-nyari mana sandalnya. Nah, kemudian ada yang dengar, ya Allah, angkatlah derajat orang yang ambil sendalku ini. Ternyata orang yang didoakan ini benar dia, rezekinya luar biasa dia, luar biasa. Nah akhirnya karena mau datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani udah meninggal dia. Akhirnya tanya sama murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, apa sih senangannya Syekh Abdul Qadir Jailani? Oh dia itu senangnya itu ayam putih. Akhirnya disembelih pada malam Jumat, disembelih itu. Nah ini akhirnya cerita ini sampai ke kita ternyata. Makanya ada sebagian saudara kita ada namanya Syekh Abdul Qadiran. Itu ada kisah itu.
Nah ini cerita kiai, ini jangan dipakai dalil, ini cerita katanya begitu dulu, anak cerita begitu waktu di pondok begitu. Ya Allah, ini kan akhirnya apa? Akhirnya diceritakan lagi, akhirnya jadi dalil. Ma'udzubillah. Akhirnya namanya yang kita kenal itu namanya Manaqib Abdul Qadir Jailani. Manaqib itu kehebatan si Abdul Qadir Jailani. Jadi manaqib itu artinya kehebatan. Jadi kadang-kadang ini muridnya ini yang keterlaluan, kadang-kadang orang nggak bisa begini kata bisa terbang, padahal nggak bisa terbang tuh si Abdul Qadir Jailani itu. Nah, si Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang ulama yang tidak dikenal pada waktu masih hidupnya, nggak dikenal. Tapi ahli sunnah dia, ada akidahnya ahli sunnah dia, tapi tidak dikenal. Jadi ahli sunnah itu tidak semuanya dikenal semua, belum tentu. Si Abdul Qadir Jailani ini pada masa hidupnya nggak dikenal, tapi begitu sudah wafat, masya Allah, sampai hari ini. Kata si Abdul Qadir Jailani bisa begini, padahal enggak. Naudzubillah. Ini apa seperti itu, Pak. Jadi kalau orang sudah meninggal itu enggak ada ini. Nah, enggak akan bisa kembali lagi. Nah, seperti kita seperti itu ini apa? Satu ini apa? Ya. Jadi ketika di dalam kubur nanti kita akan diberikan apa? Kehidupan. Makanya nanti akan kita ketahui nanti ada namanya nikmat kubur, ada adab kubur, ada kehidupan di situ. Sehingga dia bisa menikmati kubur itu. Ruh ya Ustaz ya, ruh ya. Ruh yang dikembalikan oleh Allah. Cuma dikembalikan tidak seperti di dunia ini. Ya. Kalau di dunia ini kalau dikembalikan kita bisa hidup. Kalau kita nggak dikembalikan tidur kita. Maka kita ketika tidur itu ruh kita itu sedang dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah. Seperti itu. Yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dulu kan kita sering mendengar kisah hadis Nabi yang menyatakan bahwa nanti yaumil kiamah nanti umat Nabi Muhammad itu akan dipilih, Pak ya. Barang siapa yang masih memiliki iman, walaupun sebesar biji zarah itu akan diselamatkan, Pak ya. Itu terlepas nanti dia proses dulu kan, masuk neraka segala macam. Itu hadis itu sahih apa enggak itu, Pak? Itu satu, Pak. Karena ada pertanyaan keduanya, dan ini keterkaitan pertanyaan ini. Kalau nggak dijawab yang pertama, saya nggak bisa ngajuin pertanyaan kedua. Gitu. Iya. Jadi yang pertama mohon dijawab dulu, apakah ini sahih nggak hadis itu? Sahih hadis. Oke. Baik Pak. Pertanyaan kedua berarti Pak, kalau itu emang sahih, umat Nabi Muhammad yang terjerumus dalam melakukan dosa besar, kecuali syirik ya. Dalam hal ini tadi contohkan bunuh diri. Nah, bunuh diri itu kan dia berarti saat dia bunuh diri dalam situasi yang mencekam atau apalah, Depresi. dan pasti ada campur tangan iblis itu Pak, setan Pak. Kenapa dia bunuh diri? Karena ketika dia melakukan dosa bunuh diri, apakah dia juga nanti memperoleh dari hadis yang tadi fasilitas atau masih ada imannya, walaupun mungkin pada saat bunuh diri dia imannya sedang tipis ya Pak, tapi masih ada iman. Tapi karena iblis begitu kuatnya dan dia depresi, akhirnya dia bunuh diri. Nah pada saat nanti dia yaumil kiamah, apakah dia akan mendapat itu juga Pak? Oke. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, bagus. Itu ada perbedaan. Memang pada awalnya hadis itu yang tadi anak katakan sahih tadi. Itu nanti setiap umat, tadi katakan umat Nabi kan guys, kullu ummati yadkhuluna jannah. Secara umum. Ya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang bangkang, orang yang enggan. Maka ketika itu sahabat berkata, man aba ya Rasulullah. Dikatakan, waman atau ani dakhala jannah, waman asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga dia. Tapi barang siapa yang menentang kepadaku, maka termasuk aba. Nah, hal ini kemudian hadis tadi disebutkan, orang yang bunuh diri ini termasuk aba apa enggak dia? Ini termasuk apa? Kenapa? Karena sudah dilarang jangan sampai bunuh diri dengan cara apapun. Gak boleh. Nah inilah maka harus apa? Harus kuat imannya tadi. Makanya harus kuat. Jangan sampai kemudian kita pertama, jangan sampai kemudian kita syirik. Yang kedua, jangan sampai kita melakukan dosa besar yang sangat besar seperti bunuh diri. Itu seberat apapun di dalam tekanan ini kan ujian. Maka jangan sekali-kali kemudian kita bunuh diri. Maka oleh Imam Ahmad dengan hadis tadi bunuh diri ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih,
barang siapa yang bunuh diri, itu ada di dalam kitab Ibnu Katsir ya, tentang ini. Nah, kata Imam Ahmad, barang siapa yang membunuh dirinya, maka dia akan kekal di neraka. Dan setiap saat itu akan membunuh sebagaimana ketika dia membunuh dirinya pada waktu di dunia. Kalau dia itu minum baiban, nanti begitu terus selama-lamanya. Makanya kalau dia itu tahu tentang hadis ini, tentu dia tidak akan bunuh diri. Maka perlu kita nasihatin saudara kita, jangan sampai bunuh diri. Seperti itu. Nah itu. Maka kemudian yang pertama tadi, kalau selama dia itu ada imannya, walaupun seberat darah, itu tetap ya. Tapi karena dia telah melanggar tadi ketentuan tadi itu, nah ini yang akhirnya menyebabkan keimanannya itu menjadi hilang. Dan sebagaimana kesyirikan yang dia lakukan, ini yang diterangkan oleh Imam Ahmad tentang masalah orang bunuh diri. Semuanya itu biqadarillah, dengan ketentuan Allah sudah. Nah, makanya kita kan tidak tahu, kita di ketentuan Allah ini nanti akhirnya kita kan tidak tahu. Tapi kita berusaha jangan sampai itu kita lakukan. Seberat apapun hidup ini, jangan sampai kita lakukan. Maka apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Kalau kamu harus melakukan itu, minta sama Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik bagiku ya Allah, berikanlah. Tapi kalau memang hidup ini lebih buruk bagiku, maka segerakanlah kami wafat. Itu yang cuma dua pilihan itu yang diberikan oleh Nabi. Nggak boleh bunuh diri, nggak boleh. Sekeras apapun sakitnya, maka itu pilihannya. Jangan minta mati ya Allah, matiin aja saya ini, nggak kuat saya begini nih. Itu nggak boleh. Tapi apa? Disuruh milih. Maka pilihan kita ya Allah, kita minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik bagi ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah kesembuhan. Tapi kalau memang hidup ini lebih buruk bagi saya, segerakan. Nah, minta disegerakan. Berarti Pak Ustadz, kalau orang yang melakukan dosa besar tadi terjerumus pada saat dia melakukan, otomatis terlepas imannya, gugur imannya. Otomatis. Berarti dia tidak masuk dalam kategori yang akan mendapat tadi. Iya, tidak termasuk itu. Iya, tidak termasuk itu. Kecuali dia tobat. Kalau Kalau bunuh diri kan begitu mati. Kalau misalnya itu di situ, Pak. Itu berzina gitu. bahayanya itu. Kalau berzina kan masih ada tobat. Ya kalau berzina, makanya karena kata Nabi, ketika orang berzina itu imannya terangkat ya, terangkat. Kalau dia pas lagi berzina itu terangkat imannya itu. Kalau mati dalam itu, naudzubillah. Makanya kan ada orang mati di atas pusar itu kan ada itu. Naudzubillah. Jadi kategori orang yang nanti dilihat masih punya iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sedikit gitu. Orang yang harus tidak dalam sedang melakukan dosa itu ya pada saat di dunia. Itu diantaranya. Itu makanya kita harus hati-hati. Kriterianya gitu, Pak. Iya, kriterianya begitu. Jangan sampai kemudian kita itu ini akan tertipu oleh setan. Nggak apa-apa, ntar nanti tobat. Kan begitu kadang karena kita tahu pintu tobat. Akhirnya apa? Main-main kita kan, kadang-kadang main-main kita. Udah nggak apa-apa, nanti kata gue habisin tobat. Begitu juga. Tua aja, ada baiknya tua, udah mah. Mau ngerampok nih, udah kita rampok aja dah. Habis ngerampok nanti kita bagi-bagiin. Dia kan enak aja. Iya, kalau habis ngerampok itu bisa bagi-bagiin, terus tobat ya. Kalau enggak, mau begitu. Ini kadang-kadang kita itu tertimbul dengan keadaan seperti itu. Itu Pak Misalnya. Kolas katanya. Nanti boleh informal. Ya, tutup. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi di taklim berikutnya ya. Insyaallah. Ya.